Halo guys, kembali lagi dengan saya Muhammad Isman di vlog Corporate Learning. Corporate University mulai makin dikenal di Indonesia dan mulai diterapkan di beberapa perusahaan dan juga di organisasi itu sejak diperkenalkan oleh Pak Dahlan Iskan dalam Kementerian BUMN. Jadi Pak Dahlan Iskan waktu itu sebagai Menteri BUMN mencanangkan agar BUMN di Indonesia itu memiliki corporate university. Ya, supaya program-program pelatihannya, program-program pembelajarannya lebih bervariasi dan juga lebih menyesuaikan dengan strategi organisasi, dengan sasaran-sasarannya BUMN gitu. Dan perkembangannya kesini-kesini bukan cuma sekedar BUMN ternyata, tetapi juga di beberapa kementerian sudah mulai membangun corporate university. Bahkan di pemerintahan daerah juga sudah mulai membangun corporate university ya. Terakhir kabarnya saya dengar Pemda DKI Jakarta itu juga sudah memiliki corporate university ya, namanya JAK University atau JAK Korpu gitu, saya lupa ya. Koreksi kalau saya salah gitu. Nah teman-teman sekalian, eh, wave ini atau gelombang Korpu ini tentu saja membuat para pelaku di organisasi itu bertanya-tanya, apakah saya perlu memiliki korpu? Apakah training center saya sekarang harus bertransformasi menjadi korpu? Ya, berapa investasi yang diperlukan untuk berubah menjadi korpu? Fasilitas apa saja? Gedungnya berapa besar yang harus disiapkan? Gitu. Nah, jadi pertanyaan itu kerap eh, menghantui barangkali ya, atau mengikuti kemanapun para pelaku pengembangan SDM atau pelaku pembelajaran di perusahaan ini, eh, dan mereka terus mencari jawaban ini bagaimana caranya ya. Jadi teman-teman sekalian, ini perlu perlu saya luruskan gitu ya, perlu saya jelaskan gitu ya. Bukan berarti saya paling benar juga ya. Cuma saya ingin ingin memberikan satu uh, enlightenment buat teman-teman sekalian yang memang hendak atau akan mentransformasi learning centernya, training centernya menjadi satu corporate university ya. Jadi begini, teman-teman sekalian, yang pertama, bahwa yang namanya corporate university itu bukanlah satu eh, fasilitas ya, bukanlah satu gedung, bukanlah satu eh, universitas seperti layaknya public university gitu ya. Inti dari corporate university sebenarnya adalah bagaimana learning ya, pembelajaran di organisasi atau corporate learning itu bisa menjadi satu strategic tools ya, yang bisa mendorong, mensupport, uh, mendongkrak begitu ya terhadap kinerja organisasi ya. Nah, Mark Allen ya, seorang profesor di bidang pembelajaran ya, di bidang pengembangan SDM, beliau pernah mengemukakan bahwa corporate university is not a building, is not a gimmick gitu ya. It is not a facility. Ya, corporate university itu adalah sebuah tool strategik, sebuah entitas edukasi ya yang berfungsi sebagai strategic tools untuk membantu organisasi induknya ya dalam rangka mencapai kinerja-kinerja organisasi tersebut. Jadi yang perlu di eh, garis bawahi di sini, bisa jadi sebuah perusahaan ya, dia declare bahwa dia punya corporate university tapi dia nggak punya building baru ya, dia nggak punya fasilitas baru begitu ya. Kalau memang ternyata nggak perlu ya nggak ngapain juga begitu ya, karena yang paling penting itu adalah bukan dari bangunan fisiknya, bukan dari bentuk universitasnya ya, tetapi adalah entitas edukasinya ya, learning prosesnya berjalan nggak di sana ya. Dalam corporate university itu ada yang namanya learning value chain ya, atau biasanya kita
yang orang-orang para profesional di bidang learning itu menyebutnya sehari-hari itu learning process lah gitu ya. Nah, learning value chain ini eh, dia merupakan rantai gitu ya, rantai nilai dari eh, strategic goals-nya organisasi sampai dengan di breakdown, di cascade menjadi sebuah learning program, menjadi beberapa learning program yang mana learning program itu nantinya akan dilaksanakan dan diukur impact-nya gitu ya. Jadi kalau kita cerita tentang learning value chain itu prosesnya pertama menganalisa goals-nya organisasi, problems-nya apa, lalu kemudian behavior dan kompetensi yang diperlukan itu apa saja. Lalu kemudian learning program-nya apa? Ya, bentuk-bentuk learning-nya itu apa saja? Didesain lalu kemudian diimplementasikan, ya dilaksanakan. Dan setelah dilaksanakan lalu diukur impact-nya. Yaitu learning value chain yang biasa sehari-hari kita sebut itu sebagai learning process. Nah, apabila satu organisasi itu sudah melakukan training, learning begitu ya, dengan memperhatikan learning value chain itu ya. Jadi benar-benar terintegrasi gitu antara tujuan organisasi, problematika yang dihadapi, kemudian kompetensi dan behaviornya sampai dengan ke learning yang dibutuhkan dan bagaimana mengukur impact-nya, itu semua tidak terputus tanpa dia punya uh, satu bentuk ya organisasi pembelajaran, misalkan satu korpu begitu. Ya dia sudah menerapkan model korpu gitu. Ya, jadi sekali lagi kalau LVC-nya jalan, ya learning value chain-nya sudah berjalan tanpa dia menjadi suatu korpu, ya tanpa mendeklar begitu bahwa dia adalah corporate university, ya sebetulnya dia sudah menerapkan sistem korpu, ya. Contoh begini, ada perusahaan dan saya yakin di Indonesia ini banyak perusahaannya ya. Ini contohnya ada satu perusahaan retail, saya nggak perlu sebut brandnya gitu ya. Ada satu perusahaan retail. Dia bentuknya masih learning center, ya masih learning center, nggak training center banget gitu ya. Karena dia juga mengakomodir beberapa program-program pembelajaran gitu yang sudah bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kapasitas SDM-nya. Learning center dari perusahaan retail ini kalau ketika diperiksa, ya ketika saya lihat gitu roadmap-nya, mereka menerapkan pola itu, mereka menerapkan learning value chain. Ya, dan mereka tidak menyebut itu korpu ya, mereka sebut itu ya learning center saja gitu. Tapi di dalamnya ketika mereka membuat program-program pembelajaran ya, itu benar-benar memperhatikan aspek-aspek tujuan organisasi, problematikanya, behavior dan kompetensi yang dibutuhkan, dan juga sampai ke pengukuran impact-nya. Mereka nyebutnya LIM. LIM itu singkatan dari learning impact gitu ya. Nah, mereka menjalankan hal tersebut gitu ya, perusahaan retail ini menjalankan hal tersebut tanpa menyebut dirinya korpu dan tanpa juga membuat bangunan dan fasilitas-fasilitas baru gitu ya. Fasilitas pembelajarannya itu saja. Ketika training mereka ada di dalam kelas, ketika mentoring mereka dilakukannya di lapangan gitu ya dengan atasan-atasan mereka. Coaching juga demikian gitu. Ketika ada pengukuran impact pembelajaran itu menjadi satu proyek bersama ya, yang mana bagian learning center juga ikut turun sebagai leadernya, kemudian disupport oleh para manajernya gitu. Nah, ini kan sudah satu bentuk proses corporate university. Ya, kemudian ada satu bank ya yang saya tahu. Bank ini mewajibkan setiap pemimpin, setiap manajer di dalamnya itu melakukan proses coaching dan mentoring ya kepada anggota timnya. Bahkan itu dibuat SK-nya. Ya, di SK-kan, wajib begitu. Dan itu termasuk di dalam job desk-nya para manajer. Wajib melakukan proses coaching, wajib melakukan proses mentoring sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya, apakah butuhnya mentoring atau coaching. Sedangkan kalau untuk training itu ada ininya khusus ya, ada timnya khusus, tim training yang sebenarnya mereka juga tim trainernya ini diambil dari para manajer itu sendiri gitu ya, nggak mempekerjakan atau
nggak memiliki jabatan khusus gitu, nggak dibuat satu jabatan khusus sebagai internal trainer. Nah, uniknya si bank ini dia nggak punya entitas, nggak punya gedung, nggak punya ruang kelas gitu yang disebut sebagai ruang training gitu ya. Tapi para manajernya itu harus siap kapanpun ketika ditugaskan untuk menjadi trainer, harus melakukan proses coaching dan mentoring ketika diperlukan gitu. Nah, ini bahkan sudah bukan korpu lagi gitu ya. Jadi ini sudah jadi learning organization. Artinya yang dicoba dibuat di dalam eh, bank ini adalah learning culture. Kan jadi bagus gitu ya. Ketika eh, ada karyawan baru ya semuanya terjun ya memberikan training, semua manajer gitu merasa bertanggung jawab untuk memberikan training untuk karyawan baru di masing-masing tempatnya. Kemudian dalam rangka meningkatkan performanya juga mereka ini para manajer ini karena sudah punya kewajiban gitu ya, sudah jadi bagian dari pekerjaan mereka, mereka melakukan proses coaching dan mentoring juga untuk pegawai-pegawai di divisinya atau di timnya tersebut. Dan jadi tidak perlu dilakukan lagi di kelas-kelas, di training center atau di learning center gitu. Itu sudah terjadi aja langsung di divisi mereka masing-masing gitu ya. Dan itu kan jadi culture-nya yang terbentuk tanpa mereka punya yang namanya bangunan, fasilitas ya bernama training center gitu. Ya, jadi balik lagi apa yang dikatakan oleh Mark Allen ini sebenarnya kunci dari eh, korpu ya, kunci dari corporate university. Banyak di antara kita yang berasumsi bahwa yang namanya korpu itu harus merupakan satu bangunan, infrastruktur, fasilitas ya yang sangat menunjang terhadap proses belajar gitu ya, sangat menunjang terhadap proses belajar. Seperti layaknya di public university gitu. Nah, sebenarnya sih bukan begitu ya. Intinya kan sebetulnya korpu ini adalah jembatan ya, jembatan untuk menuju sebuah organisasi pembelajar gitu. Kan ujung-ujungnya menjadi sebuah organisasi pembelajar gitu ya. Eh in the end gitu ya. Ya ketika organisasinya sudah menjadi organisasi pembelajar, di mana para manajernya seperti tadi saya contohkan di bank gitu ya, di satu bank di Indonesia, ini banknya di Indonesia ini ya, di perbankan di Indonesia ini dia sudah bisa mengcoaching orang, mementoring orang, mentraining karyawannya gitu ya dengan penuh kesadaran gitu. Artinya culture belajarnya sudah mulai tumbuh dan ya tidak perlu lagi ada training center, bahkan tidak perlu lagi ada bagian training. Ya, atau mungkin tidak perlu lagi ada bagian bagian learning karena proses learningnya semua sudah berjalan di divisi, di unit-unitnya masing-masing gitu. Jadi ketika entitas atau ketika bangunan itu dibuat ada ya, lalu nanti berubah menjadi learning organization, bangunan itu akan terbengkalai ya buat apa juga gitu kan ya. Ketika perusahaannya atau organisasinya sudah bertransformasi menjadi sebuah learning organization. Ya, jadi sebaiknya ya memang jangan fokus kepada sarana prasarana pembelajaran, building begitu ya, facilities gitu. Jadi fokus aja kepada pembentukan culture belajar tadi, di mana culture belajar itu nantinya akan mensupport terhadap strategic objektifnya organisasi ya. Seperti yang dikatakan juga oleh Josh Bersin gitu, seorang pakar pembelajaran juga, mbahnya dunia learning ini ya sekarang ya, Josh Bersin itu. Banyak orang yang learning L&D yang berkiblat ke beliau gitu. Beliau mengatakan saat ini kita mesti balik lagi ke learning at work gitu ya. Jadi learning di tempat kerja. Balik lagi ke proses belajar yang memang proses belajar itu sangat sesuai atau sangat mendukung terhadap pekerjaan. Balik lagi ke situ. Jadi jangan terpukau dengan proses belajarnya, jangan terpukau dengan fasilitas belajarnya, tapi terpukaulah atau merasa terkejutlah dengan hasilnya gitu ya. Apakah hasil-hasil itu nantinya bisa digunakan di dalam
pekerjaannya para pegawai atau SDM kita. Nah, yang kedua atau yang terakhir gini ya sebagai penutup, korpu itu bukan tren, ya. Korpu itu bukan keren-kerenan, bukan ngetren-ngetrenan gitu. Jadi ya perlu tidaknya satu perusahaan dibuat korpu atau satu organisasi punya korpu ya tergantung kebutuhan aja gitu ya. Balik lagi, apakah kita memang perlu gitu? Apakah kita juga eh, siap gitu ya dengan adanya korpu ini? Seperti pernah saya jelaskan di dalam vlog sebelumnya, bahwa yang namanya korpu itu memerlukan komitmen yang tinggi dari manajemen. Nah, manajemen ini siap nggak ya untuk mengampu begitu, untuk bertanggung jawab atas proses-proses pembelajaran di dalam organisasi itu gitu. Kalau tidak ya untuk apa juga dibuat korpu, apalagi dengan bangunan-bangunan yang bagus, infrastruktur yang bagus, fasilitas belajar yang bagus-bagus gitu ya. Tapi ya tidak ada tidak ada komitmen dari yang kuat ya, tidak ada komitmen yang kuat dari manajemen. Ya untuk apa juga dibuat bangunan korpu seperti itu. Ya, jadi by needs-nya aja gitu ya seperti apa. Toh sampai saat ini juga masih banyak perusahaan, masih banyak organisasi yang melakukan training secara tradisional. Ya, perusahaan-perusahaan Jepang mereka banyak kok yang melakukan yang sangat percaya begitu bahwa pembelajaran itu terjadi di dalam training gitu ya, bahwa dengan training itu seseorang bisa mencapai kompetensinya dan dia habis training diyakini bisa bisa meningkatkan performanya gitu tanpa harus lagi mungkin ada coaching, mentoring gitu. Jadi perusahaan-perusahaan Jepang ini mereka juga sangat sangat menghargai sekali terhadap training begitu ya, karena mungkin sekali lagi budayanya begitu ya, budaya belajar mereka tinggi, sangat menghargai proses belajar. Kemudian juga ya kita tahu kan Jepang adalah salah satu negara yang sangat menghargai guru ya, pendidik, guru, pengajar gitu ya, pelatih gitu ya, sangat. Nah, dengan culture seperti itu ya bukan hal yang tidak mungkin ya apabila training itu juga nantinya akan berhasil gitu ya, mengantarkan orang menjadi kompeten dan mampu perform. Ya jadi itu aja dua hal yang ingin saya share begitu. Dua tapi cukup panjang ya. Yang pertama tadi saya ulang, eh, korpu itu bukan bangunan, bukan gedung, bukan fasilitas, bukan infrastruktur ya. Ini adalah satu entitas edukasi yang berfungsi sebagai strategic tools ya untuk membantu pencapaian kinerja organisasi. Kemudian yang kedua, korpu itu bukan soal tren-trenan ya. Balik lagi ke needs-nya organisasi Anda, kesiapan manajemen Anda, kemudian juga kondisi SDM di perusahaan Anda. Itu aja dari saya. Saya Muhammad Isman. Sampai ketemu di vlog Corporate Learning berikutnya.